Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Abdurrahman Muhammad, Devita Salwa, dan Lucky Destiara Putri. Kami di sini ingin mempresentasikan milestone 1 atau gabungan dari handout 0 sampai handout 3. Oke, untuk slide pertama, Introduction and Team Composition. Yang pertama ada Lucky Destiara Putri sebagai CEO, have a leadership spirit, able to make decision, and can be dedicated. Yang kedua, Muhammad Faiz. Sebelumnya mohon maaf karena beliau tidak berkontribusi dari awal, tetapi di sini sudah terdata. Saya sebutkan saja dia sebagai CFO, can manage finance, able to deal with pressure and make difficult decision. Yang ketiga ada Devita Salwa sebagai CMO, can acquire result with effort, imaginative and innovative, and have a good understanding of needs. Dan yang terakhir ada Abdurrahman Muhammad sebagai CTO, logical adaptability, quick response time, and organizational skills. Oke, selanjutnya ada problem statement, context. When does the problem occur? Banyak konsumen membeli buket untuk mengekspresikan perasaan, menyampaikan pesan, merayakan berbagai acara untuk dekorasi, karena konsumen sekarang butuh yang praktis dan simpel. Yang kedua, problem, what is the root cause of the problem? Akar masalah dibalik orang membeli buket biasanya berkaitan dengan kebutuhan emosional, sosial, dan butuh yang praktis dan simpel. Alternatives, what does the customer do now to fix the problem? Membeli buket Morris yang praktis untuk kebutuhan sesama. Customers, who has the problem most often? Semua kalangan masyarakat, dari pekerja, mahasiswa, orang tua, dan lain-lain. Emotional impact, how does the customer feel? Buket dapat digunakan untuk mengungkapkan berbagai perasaan mulai dari cinta, syukur, bahagia, sampai kesedihan. What is the measurable impact atau include units? Peningkatan penjualan buket akibat banyaknya pelanggan yang mempunyai rasa apresiasi kepada orang yang tersayang. Alternative shortcomings, what are the disadvantage of the alternatives? Yang pertama, tidak ramah lingkungan karena berbahan dasar plastik, dan yang kedua, persaingan pasar yang sangat ketat. Selanjutnya ada customer interview and survey. Mohon maaf sebelumnya, karena interview kali ini masih belum konkret, ini hanya trial sementara. Di next, kami akan membuat interview yang lebih konkret dan jelas. Ini menjelaskan details of the survey. How many customer did you interview? Hasilnya 26 customer. Yang kedua, how many of them agree this is a problem that needs to be solved? 26. Dan yang terakhir, how many of them say they can already solve this problem and don't need a new solution? Hasilnya 20,1%. Hasilnya yaitu terdapat problem definition, yaitu clear and succinct problem definition. Yang pertama, bisnis buket bermasalah dari bahannya sendiri, yaitu kertas dan plastik yang menyebabkan sampah berlebih, lalu pengemasan dan pengiriman, perbedaan selera customer dengan penjual. Yang kedua yaitu kurangnya perhatian terhadap lingkungan dan berita hingga masalah-masalah ini tetap muncul. Yang ketiga, banyaknya limbah plastik dan kertas yang sebagiannya disebabkan oleh buket-buket yang tidak digunakan lagi, lalu produk buket yang rusak akibat pengiriman dan ketidakpuasan customer terhadap produk akibat perbedaan selera. Yang keempat yaitu terdapat solusi. Solusinya adalah mengurangi penggunaan plastik, penggunaan kardus untuk pengemasan, dan mengadakan made by request. Solusi yang kedua yaitu sebagai usaha yang ingin bertahan di masa yang akan datang, kita ingin membangun usaha buket yang lebih ramah terhadap lingkungan, lebih memerhatikan kualitas produk dan kepuasan pelanggan agar usaha ini akan ada pelanggan tetap dan akan terus berjalan. Ini yaitu terdapat market sizing. Market sizing yang pertama yaitu ada TAM-nya 11.400.000 dikali 25.000 sama dengan 285 miliar. Yang kedua ada SAM-nya 5.430 dikali 25.000 sama dengan 135 miliar 750 juta. Yang ketiga ada SOM-nya itu 1.500.000 dikali 25.000 sama dengan 37 miliar 500 juta. Yang keempat itu ada bottom up approach plus pembeli buket di Indonesia 1.800.000 ditambah jumlah produk di Jakarta ditambah jumlah orang yang dapat dihubungi yaitu 10.650.000 ditambah orang yang mungkin berminat
yaitu 70.500. Di sini ada market sizing yang kedua, yaitu pembeli buket di Indonesia itu 1.800.000. Yang kedua, jumlah penduduk di Jakarta 11.400.000. Yang ketiga, jumlah orang yang dapat dihubungi itu 10.650.000. Yang keempat, orang yang mungkin berminat itu 70.500. Untuk solution, kita menawarkan produk yang mengurangi penggunaan plastik, pengemasan dengan kardus untuk keamanan produk, dan customer dapat konsultasi dengan kami agar bisa membuat produk yang sesuai selera mereka. Sekarang customer sedang menyatakan permasalahan ini menurut dari pasar buket ini yang banyak dan luas, tetapi perhatian terhadap lingkungan, kualitas, dan ketidakpuasan pelanggan tidak diperhatikan. Solusi kami menawarkan benefit pada customer, yaitu perhatian terhadap kepuasan mereka akan produk kami. Detail dari penawaran kami mengandung produk yang memperhatikan lingkungan, kualitas produk, pengemasan, dan pengiriman yang cukup baik, penjual dan pembeli tidak ada miskomunikasi dalam pemesanan sehingga tidak menyebabkan ketidakpuasan. Mengapa bisnis ini bisa bertahan di daerah kita? Setelah kami riset, karena kami memerhatikan budaya, banyaknya populasi yang bisa menjadi pelanggan, dan Jakarta bisa menarik turis-turis juga untuk membeli. Penjualan melalui e-commerce, di mana buket bisa jadi hadiah korporat, kustomisasi sesuai keinginan pelanggan, dan bisa menarik pelanggan yang perhatian terhadap lingkungan. Customer Persona Template. Di sini kita melihat Beyonce yang memiliki moto hidup Do Good and Good Will Come to You. Seorang lawyer yang berumur 22 tahun dan berdomisili di Menteng, Jakarta. Yang mempunyai goals ingin mengekspresikan perasaan peduli dan perhatian, ingin menciptakan lingkungan empatik, ingin bertahan pada puncak karir. Dan memiliki frustrations, keberatan dalam membagi waktu antar pekerjaan dan mencari ilmu untuk mencapai keinginannya. Juga tidak balance dalam kehidupan dunia pekerjaan dan kehidupan pribadi. Seperti layaknya menjadi lawyer, harus mengerti keadaan situasi klien. Dan memiliki bio. Beyonce adalah seorang remaja yang berumur 22 tahun. Ia mencari ilmu untuk mencapai cita-citanya menjadi lawyer di salah satu kampus Jakarta, yaitu Universitas Al-Azhar Indonesia. Di umur dia saat ini sudah lulus sarjana hukum dan itu sebuah kebanggaan bagi Beyonce sendiri karena dia mempunyai keinginan mengekspresikan perasaan peduli dan perhatian. Untuk personality-nya bisa dilihat di layar dan untuk motivation-nya juga tertera di layar saya sini. Sekian dari kelompok kami, kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.